Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan tentang bahan listrik, yaitu yang pertama teori dasar, yang kedua konduktor, yang ketiga semikonduktor, yang keempat isolator, yang kelima magnet, yang keenam superkonduktor. Yaitu suatu bahan dapat berbentuk padat, cair atau gas. Wujud bahan tertentu juga bisa berubah karena pengaruh suhu. Selain pengelompokan berdasarkan wujud tersebut dalam teknik listrik, bahan-bahan juga dapat dikelompokkan sebagai berikut: bahan penghantar konduktor, bahan penyekat isolator, bahan setengah penghantar semikonduktor, bahan magnetis, bahan superkonduktor, bahan nuklir, bahan khusus atau bahan untuk pembuatan kontak-kontak untuk sekeliling dan sebagainya. Bahan penghantar konduktor adalah bahan yang menghantarkan listrik dengan mudah. Bahan ini mempunyai daya hantar listrik electrical conductivity yang besar dan tahanan listrik electrical resistance kecil. Bahan penyekat atau isolator adalah bahan yang berfungsi untuk menyekat, misalnya antara dua penghantar adalah tidak terjadi aliran listrik atau kebocoran arus apabila kedua penghantar tersebut bertegangan. 3. Bahan magnetik material dikelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu ferromagnetik, paramagnetik, dan diamagnetik. Bahan ferromagnetik adalah bahan yang mempunyai permeabilitas tinggi dan mudah sekali dialiri garis-garis gaya magnet. Contoh bahan yang mempunyai permeabilitas tinggi adalah besi, pasir, stallow, dan sebagainya. Selain itu sering dijumpai magnet yang merupakan magnet permanen, misalnya alnico, kobalt, baja arang, dan sebagainya. Baja untuk magnet sering dijumpai pada plat-plat motor atau generator, plat-plat transformator, dan sebagainya. Dalam bidang elektronika digunakan bahan magnet, misalnya pada speaker, alat-alat ukur elektronika, dan sebagainya. 4. Bahan superkonduktor. Pada tahun 1911, Kamerlik Onnes mengukur perubahan tahanan listrik yang disebabkan oleh perubahan suhu Hg dalam helium cair. Dia menemukan bahwa tahanan listrik tiba-tiba hilang pada suhu 4153 K. Sampai saat ini telah ditemukan sekitar 24 unsur hantaran super dan lebih banyak lagi panduan dan senyawa yang menunjukkan sifat-sifat bantaran super. Temperatur kritisnya berkisar antara 1 sampai 19 derajat Kelvin. Bahan-bahan lead atau timah patri, aluminium, dan merkuri pada suhu mendekati 0 derajat K mempunyai resistivitas 0. 5. Bahan nuklir. Bahan nuklir sering dipakai sebagai bahan bakar reaktor nuklir. Reaktor nuklir adalah pesawat yang mengandung bahan-bahan nuklir yang dapat membelah yang disusun sedemikian sehingga suatu reaksi berantai dapat berjalan dalam keadaan dan kondisi terkendali. Dalam pemilihan jenis bahan listrik, selain sifat listrik perlu dipertimbangkan beberapa sifat lain dari bahan, yaitu sifat mekanis, yaitu perubahan bentuk dari suatu benda padat akibat adanya gaya-gaya dan dari luar yang bekerja pada
benda tersebut. Jika tidak ada gaya dari luar yang bekerja, maka ada 3 kemungkinan yang akan terjadi pada suatu benda. Bentuk benda akan kembali ke bentuk semula. Hal ini karena benda mempunyai sifat kenyal atau elastis. Bentuk benda sebagian saja akan kembali ke bentuk semula. Hal ini hanya sebagian saja yang dapat kembali ke bentuk semula karena besar gaya yang bekerja melampaui batas kekenyalan sehingga sifat kekenyalan menjadi berkurang. Bentuk benda berubah sama sekali. Hal ini dapat terjadi karena besar gaya yang bekerja jauh melampaui batas kekenyalan sehingga sifat kekenyalan sama sekali hilang. B. Sifat fisis. Benda padat mempunyai bentuk yang tetap atau bentuk sendiri, di mana pada suhu yang tetap benda padat mempunyai isi yang tetap pula. Isi akan bertambah atau memuai jika mengalami kenaikan suhu dan akan bertambah atau menemui jika mengalami kenaikan suhu dan sebaliknya. Benda akan menyusul jika suhunya menurun. Karena berat benda tetap, maka kepadatan benda akan bertambah sehingga dapat disimpulkan sebagai berikut. Jika isi volume bertambah atau menuai, maka kepadatannya akan berkurang. Jika isinya berkurang atau menyusut, maka kepadatan akan bertambah. Jadi benda lebih padat dalam keadaan dingin daripada keadaan panas. Sifat kimia. Berkarat adalah termasuk sifat kimia dari suatu bahan yang terbuat dari logam. Hal ini terjadi karena reaksi kimia dari bahan itu sendiri dengan sekitarnya atau bahan itu sendiri dengan bahan cairan. Biasanya reaksi kimia dengan bahan cairan itulah yang disebut berkarat atau korosi, sedangkan reaksi kimia dengan sekitarnya disebut pemburaman. Konduktor. Semua bahan yang dapat mengalirkan arus dengan mudah dinamakan dengan konduktor. Contohnya tembaga, aluminium dan lain-lain. Yang termasuk bahan konduktor logam untuk saluran listrik yang membaca aliran listrik, bahan resistif dan bahan lain seperti bahan sekering dan untuk titik kontak saklar. Bahan konduktor digunakan untuk saluran listrik dan kabel harus mempunyai rugi daya yang kecil ketika dialiri arus yang besar. Untuk kabel yang mana rugi daya dan temperaturannya harus kecil. Dengan kata lain, tahanan bahan digunakan untuk filamen pada lampu harus dapat menahan temperatur yang tinggi. Konduktivitas dan resistivitas konduktor. Resistivitas volume atau sederhananya adalah resistivitas atau tahanan dari suatu bahan adalah tahanan antara dua permukaan yang berbeda. Dap paralel permukaan pada bagian bahan konduktor yang mempunyai panjang satuan 1 m dan luas permukaan 1 m/2. Resistivitas bahan dinyatakan dengan P dengan satuan adalah km. Tahanan dari konduktor adalah dinyatakan R, yaitu L sama dengan LP/A, di mana R adalah tahanan dari bahan dalam OHM. P adalah resistivitas bahan dalam OHM. L adalah panjang dari penghantar dalam M. A adalah luas penampang penghantar dalam M2. Konduktivitas bahan. Dengan kata lain, konduktivitas dari bahan adalah suatu sifat yang dari bahan yang dapat menghantarkan arus listrik. Hal ini adalah kebalikan dengan tahanan dan satuannya dinyatakan dengan MHO. Konduktivitas dari bahan adalah konduktansi antar permukaan yang berlawanan dari bahan yang mempunyai satuan panjang 1 m dan luas penampang 1 m/2. Konduktansi dinyatakan dengan persamaan sebagai berikut. G sama dengan 1/R sama dengan A/1P sama dengan A/1
1. Ki, di mana Ki adalah sebagai konduktivitas dari bahan akan berbanding terbalik dengan resistansi. Faktor yang mempengaruhi resistivitas penghantar: temperatur, tahanan pada beberapa bahan konduktor, terutama pada bahan logam murni, akan bertambah dengan kenaikan dari temperatur. Perubahan dari tahanan dari bahan per OHM per derajat Celcius dengan adanya perubahan temperatur dinamakan koefisien temperatur. Tahanan dari bahan dan tahanan dari konduktor akan berubah sesuai dengan perubahan temperatur. Sifat bahan dengan resistivitas rendah. Bahan dengan resistivitas rendah pada umumnya digunakan pada penghantar untuk perumahan, saluran transmisi dan distribusi, pada lilitan motor, generator dan transformator, serta pada bagian konektor rangkaian elektronika. Tembaga adalah bahan yang sangat banyak penggunaannya sebagai konduktor pada rangkaian elektronika. Banyak kawat yang terbuat dari tembaga. Tembaga adalah suatu konduktor yang baik dan sangat mudah untuk penyambungannya. Aluminium adalah penghantar yang baik tetapi tidak sebaik tembaga. Bahan ini banyak digunakan pada transformator tenaga dan saluran transmisi dibandingkan pada bagian rangkaian elektronikanya. Suatu bahan yang mempunyai resistivitas rendah akan mempunyai keadaan-keadaan sebagai berikut. Koefisien temperatur adalah rendah. Koefisien temperatur tahanan adalah perubahan rendah. Hal ini diperlukan untuk menentukan jatuh tegangan dan rugi daya yang rendah dengan perubahan temperatur. Dengan kenaikan temperatur karena adanya arus yang mengalir pada bahan akan naik dan rugi daya serta rugi tegangan akan bertambah. Untuk mendapatkan kerugian yang rendah, bahan konduktor harus mempunyai koefisien temperatur rendah. Tekanan mekanik yang cukup. Tekanan mekanik adalah diakibatkan oleh angin dan karena berat dari konduktor satuan udaranya sendiri yang digunakan untuk jaringan distribusi dan transmisi pada penyaluran daya listrik. Oleh karena itu, untuk menahan tekanan mekanis pada beberapa penggunaannya, maka bahan konduktor harus lebih kuat dibandingkan tekanan mekanisnya. Dapat dibengkok pada ukuran yang berbeda dan lampung yang berbeda dari penghantar adalah diperlukan untuk berbagai jenis penggunaan. Untuk penggunaan ini, bahan konduktor dapat mudah dan diolah ke dalam ukuran dan lampung yang berbeda. Tahan korosi. Bahan konduktor diharapkan untuk tidak mudah terkorosi atau berkarat bila konduktor tersebut digunakan tanpa isolasi dan digunakan di luar. Sifat bahan dengan resistivitas tinggi. Bahan yang mempunyai resistivitas yang tinggi adalah pada umumnya bahan yang terbuat dari campuran yang berbeda. Contoh yang paling umum dari bahan yang resistivitas tinggi adalah anggain, konstansa, ikrom, dan lain-lain. Contoh penggunaannya sebagai berikut: elemen pemanas, setat pada motor listrik, tahan beban, rheostat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.